Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya selalu senang datang di kegiatan-kegiatan seperti ini karena saya tahu hari ini bukanlah hari yang akhir dari perjalanan teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik saya, anak-anak saya mungkin ini yang hari ini diwisuda di kampus yang kita cintai. Hari ini malah menjadi permulaan bagi karir teman-teman sekalian. Saya ingin menyampaikan semacam susur jalan, peta jalan masa depan yang biasanya bagi wisudawan wisudawati, saya sudah sering memberikan acara-acara seperti ini. Pasti sebagiannya senang ketika di wisuda, tapi pada saat yang bersamaan ada kegalauan. MTS saya di sini. Kayaknya dulu sering ketemu Pak Kiai juga. Saya mondok di Wonogiri, Pungging juga. Kemudian sekolah MAPK Jember dan di UIN Jakarta S1-nya jurusan tafsir hadis. Jadi kuliah saya itu jurusannya tafsir hadis. S2 saya jurusan komunikasi politik. Kalau sekarang dikaitkan dengan situasi sekarang, yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, kenapa saya sekarang jadi ketua KPU RI? Apa bisa alumni perguruan tinggi agama menjadi orang yang aktif di wilayah selain ilmu-ilmu keagamaan? Jawabannya adalah bisa. Dan saya ingin menyemangati adik-adik sekalian bahwa setelah wisuda ini seluruh tempat pengabdian kita terbuka, tergantung maunya kita semua mau kemana. Paling tidak ada 3 kata kunci untuk kita sampai pada apa yang kita cita-citakan. Pertama, kita harus punya inspirasi. Siapa sumber-sumber inspirasi kita yang menyemangati kita untuk kemudian menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna. Kita juga harus punya interaksi, punya kenalan, punya jaringan, sering silaturahim. Maka adik-adikku sekalian, jangan mengecilkan makna silaturahim, bertemu dengan orang dan mendengarkan nasihat orang lain. Dan yang ketiga adalah imajinasi. Kita harus punya bayangan pengen jadi apa. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam satu hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Saya atau aku dalam prasangka hambaku. Kalau kita berpikiran kita sukses, kita jadi apa, maka sebenarnya itu adalah separuh dari kesuksesan apa yang kita pikirkan. Jadi jangan pernah merasa karena kampusnya tidak terlalu besar kemudian tidak berpikir jadi orang besar. Jangan. Kalau Anda semua berpikir begitu, maka setengah kegagalan sudah bersama kita. Maka kita harus senantiasa positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari manapun kita, sejatinya bisa kita jadi apapun. Kalau masih mahasiswa gini kan baru sudah harus kita semangat. Inspirasi ini adalah rangsangan sekaligus dorongan dari dalam diri kita atau lingkungan kita untuk membantu membangkitkan kreativitas, semangat, ide, mimpi, mau jadi apa gitu. Selanjutnya dari inspirasi itu, adik-adik sekalian, kita butuh yang namanya pengetahuan. Maka jangan pernah berhenti belajar, senantiasa belajar. Kemudian pengalaman, nah ini yang penting. Ilmu apapun, bagaimana ilmu mencangkul di sawah, 1000 buku kita baca, cara mencangkul, teknik mencangkul, tapi kita nggak pernah praktek mencangkul, belum tentu kita bisa mencangkul. Maka pengalaman menjadi penting. Kepemimpinan juga demikian. Kalau kita ingin jadi pemimpin, tapi nggak pernah memimpin dalam level-level paling kecil, di kelas, di kampus, di pesantren, maka sejatinya kita belum punya pengalaman. Nah ini yang penting.
memadukan pengetahuan yang ada dalam akal kita, alam khayal kita, dalam pengalaman-pengalaman, dalam keseharian-keseharian kita, dan baru kita melakukan perenungan. What's next? Mau ngapain kita? Mau kemana hidup ini? Mau jadi apa kita? Kalau mimpi saja kita tidak punya, maka sebenarnya separuh kegagalan target hidup kita sudah melekat dalam diri kita. Sahabat-sahabat sekalian, para wisudawan dan para keluarga, para jajaran rektorat yang saya banggakan, hari ini kita semua mungkin disadarkan pada situasi yang benar-benar berubah. Sumber inspirasi, sumber informasi sudah bergeser dari dulu. Kalau dulu orang belajar di pesantren itu jelas sorofnya fa'ala yafulu fa'alan. Sekarang ini sebagian sumber informasi kita itu generasi-generasi Z itu konten visual, ruang komunitas, dan algoritma yang ada di media sosial. Kalau dalam bahasa pesantren misalnya tak-taka yutaktiku tiktokan, nah tiktok, fasbaka yu facebookan, ya kan? Instagrama yang instagraman, itu sumber informasi sekarang. Kadang-kadang orang membaca, melihat video 5 menit udah merasa hebat sekali di dunia sekarang ini. Dia nggak pernah belajar seperti anak pesantren yang kemudian baca kitab gundul, baca Al-Quran dan seterusnya yang sampai pemahaman yang sangat dalam. Makanya kita semua dari hari ke hari harus mau belajar, harus mau mencari informasi, jangan berhenti belajar. Maka dalam kitab Ta'lim Muta'alim disampaikan, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Itu kalau nggak ada pesantren baca fathah kasroh aja nggak yakin. Kalau kita baca terjemahnya aja pasti nggak yakin. Maka saya ingin memastikan teman-teman yang kuliah di kampus-kampus seperti Sabil Mutakin ini, PTAI dan seterusnya, ini harus yakin dan pede, percaya diri. Jangan sampai minder dengan kampus-kampus lain. Jangan sampai tidak percaya diri. Karena sumber kegagalan kita yang pertama adalah ketika kita tidak percaya diri. Maka kepercayaan ini harus kita bangun dengan pengetahuan, kita imbangi dengan apa yang namanya pengalaman dan networking, jaringan. Mungkin saya tahu daerah sini, tapi kalau saya nggak punya jaringan, punya kawan, teman seperjuangan seperti Pak Dayes ini, saya nggak sampai ke sini. Yang kemudian saya bisa silaturahim dengan Pak Rektor dan jajaran, bisa ketemu adik-adik sekalian, orang tua, keluarga dan seterusnya, yang mungkin sebagian adalah tetangga saya. Rumah saya di sini, Pak. Rumah saya di Prambon situ. Kalau kita nggak pernah ketemu, mungkin Bapak Ibu nggak pernah bayangkan bahwa saya orang Prambon, orang sini sendiri. SMP MTS saya di sini. Selanjutnya, adik-adik sekalian, saya hanya ingin mengingatkan bahwa apa yang kita pikirkan dalam alam khoyali itu harus kita wujudkan dalam alam burhani. Pengetahuan, jangan pelit terhadap pengetahuan. Semakin kita bagi informasi ilmu pengetahuan, maka sejatinya ilmu itu makin bertambah. Jangan pernah berpikir kalau kita berbagi kepada orang lain, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, ilmu kita makin berkurang. Jangan. Maka ada pendefinisian ilmu manfaat itu nafi'un li nafsi wa nafi'un li ghairihi. Bermanfaat untuk kita sendiri. Tahu cara sholat kita, tahu cara beribadah, tapi kita nggak bisa melakukan, maka sejatinya itu ilmu tidak bermanfaat buat diri kita sendiri, apalagi buat orang lain. Tapi ada orang yang punya ilmu, tata cara sedikit sekali tapi dia praktekkan, itu paling tidak ilmunya bermanfaat buat dirinya sendiri, tetapi belum tentu buat orang lain karena ilmunya terbatas. Maka teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, adik-adikku sekalian yang hari ini sudah pasti ilmunya banyak, berikan kemanfaatan kepada diri kita, berikan kemanfaatan juga kepada orang lain.
Hari ini adik sekalian, yang namanya wisuda lulusan S1 mungkin hampir tiap hari ada gelaran wisuda di Indonesia. Kalau semua orang hanya berpikir ijazah itu sebagai pengantar dia mencari rizki, pengantar dia mendapat pekerjaan, maka sejatinya itu tidak akan menjawab persoalan. Saya di antara orang yang percaya bahwa semuanya kita jalani aja dengan ikhlas. Saya dulu nggak pernah bayangkan. Setelah kuliah saya ngajar di UIN, ngajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sampai sekarang. Tetapi karena waktu itu jadi Bawaslu RI, ngurusi pemilu, saya nggak boleh ngajar, harus off 100%. Kemudian jadi KPU harus off 100%. Jadi posisi saya sebagai dosen mungkin hanya lamaran saya ke kampus itulah saya pakai ijazah. Selebihnya saya belum pernah memanfaatkan ijazah saya, mau S1 maupun S2. Tidak pernah. Jadi jangan pernah berpikir semuanya harus linear. Dunia hari ini semakin tak terbatas. Semakin kita banyak sumber informasi, kita mau membaca, maka tidak harus lulusan PGSD, lulusan PGMI, lulusan jurusan KPI, jurusan perbankan, ekonomi Islam, itu semuanya harus disitu. Yang penting kita punya dasaran, ilmu kita bisa kita manfaat di mana saja. Mungkin orang nggak pernah berpikir bagaimana ngurusi pemilu dengan dasar ilmu kuliah kita tafsir hadis. Nggak pernah berpikir. Tapi kalau kita jalani bisa juga kok. Anak pesantren juga bisa. Saya hanya ingin membagi semangat kepada adik-adik sekalian bahwa orang kampung, orang desa, anak pesantren dari kampus manapun bisa jadi apapun. Yang penting kita mau senantiasa belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. 80% lulusan Indonesia tidak bekerja sesuai jurusannya. Ini survei Kemendikbud. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah galau kalau nanti tidak bekerja sesuai dengan jurusannya. Kalau nanti kita tidak bekerja sesuai jurusan kita, maka kita menjadi salah satu dari 80% yang termasuk saya. Yang penting tadi kemanfaatan ilmu untuk diri kita dan untuk orang lain. Mohon maaf, pemilihan presiden, pemilihan DPR itu yang tanda tangan semua KPU. Kita nggak pernah diajari bagaimana ngurusi tata kelola itu saat kita kuliah. Bisa kok. Nah, belajar juga tidak harus hanya di kampus-kampus seperti ini. Adik-adik sekalian harus tetap menempa ilmunya di pelatihan-pelatihan, banyak membaca, banyak berinteraksi, banyak silaturahim, dan jangan lupa senantiasa mendoakan orang-orang yang sudah mengajari kita, para guru kita. Kasih hadiah Al-Fatihah bagi yang sudah meninggal, doakan senantiasa sehat bagi yang masih hidup. Ini faktor-faktor yang menjadi keberkahan buat kita semua. Survei juga menunjukkan bahwa kemampuan kita itu punya dorongan 40% dari kemanfaatan kita. Jadi ilmu yang kita dapatkan di kuliah ini menyumbang 40% dari masa depan kita, ditambah dengan 22% keterampilan tambahan, dan 17%-nya adalah jaringan yang bagus. Jadi intinya ilmu pengetahuan harus belajar, pengalaman dan jaringan. Banyak orang pintar nganggur, banyak dokter nggak bekerja. Sebaliknya banyak juga anak tidak kuliah atau kuliah di jurusan-jurusan yang tidak linear, menjadi tokoh, menjadi orang dan bermanfaat ilmunya. Itu karena tadi itu ilmu pengetahuan, pengalaman dan juga jaringan yang baik, jaringan yang kuat.
Maka silaturahim kampus alumni satu wisudawan begini menjadi penting. Jangan pernah mengecilkan forum-forum pertemuan, forum-forum di mana kita bisa silaturahim, bisa belajar, bisa menimba ilmu dari siapapun yang kita meyakini sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan itu dari manapun. Wa ardullahi wasi'ah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bumi Allah itu luas banget. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita kuliah kita pasti dapat pekerjaan, kalau kita kuliah kita pasti bekerja sesuai jurusan kita. Tidak. Kalau kita percaya itu, maka sejatinya kita mengecilkan makna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengingatkan kita semua, setelah wisuda ini bukanlah hari pertama atau hari terakhir kita mengkategorikan kesuksesan kita dengan menjadi sarjana. Tetapi ini adalah permulaan di mana kita harus kemudian lebih menempa untuk selanjutnya. Apa yang kita dapatkan dari perguruan tinggi, dari kampus, dari pesantren, ini kita bisa manfaatkan di ruang-ruang yang lain yang lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, sahabat sekalian, para wisudawan yang saya banggakan, Kiai dan juga jajaran rektorat yang berbahagia, saya tidak akan lama, hanya ingin menyemangati saja. Yang paling akhir adalah soal imajinasi, mimpi-mimpi kita. Mau jadi apa kita? Albert Einstein pernah menyampaikan bahwa imajinasi merupakan hal yang lebih penting daripada sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, imajinasi enggak terbatas, melingkupi dunia. Maka yang penting kita punya kemauan yang tinggi, mimpi yang tinggi untuk menjadi apapun. Maka di pertemuan yang penting pada wisuda kali ini, saya ingin menyampaikan sekaligus mendoakan para wisudawan, wisudawati, termasuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin ini senantiasa maju dan ilmunya bermanfaat buat seluruh masyarakat, bermanfaat buat lingkungan, dan pada saatnya wisudawan wisudawati dapat memanfaatkan ilmunya apakah di wilayah pekerjaan yang dicita-citakannya, yang mau jadi guru kemudian jadi guru, ataupun di wilayah yang lain yang itu merupakan kuasa dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka di forum yang penting dan berbahagia ini kami memesankan kepada adik-adikku sekalian, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati. Yakinlah bahwa bumi Allah sangat luas, dan kita meyakini bahwa kalau kita mau belajar modal ilmu pengetahuan, punya keinginan yang luhur dan punya jaringan yang kuat, insya Allah cita-cita kita semua, masa depan kita semua akan semakin baik dan akan bermanfaat buat banyak orang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas silaturahimnya. Wallaahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih.